Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Jamaksados Gandaru dengan NIM 187241019. Di sini yang saya hormati kepada Bapak Dosen Dr. Rimurjo Hendrandi SSI MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran mesin teori pada kelas I2. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Rimurjo Hendrandi pada mata kuliah ini, yaitu untuk mencari jurnal yang sudah berlisensi dari IIE, Scopus atau yang lainnya. Di sini saya memilih sebuah jurnal yang berjudul tentang Application of the Canner's Neckbones (KAKN) Algorithm for Diabetes Mellitus Classification, Evidence from Aceh Province, Indonesia. Di sini izinkan saya langsung mempresentasikan PPT yang saya buat. Jadi pertama-tama aku ingin ngebahas tentang abstrak dari jurnal ini dulu. Jadi jurnal ini itu secara keseluruhan itu ngebahas apa sih, ngebahas apa aja sih yang ada di dalam jurnal ini. Jadi di jurnal ini itu ada seorang peneliti yang ingin membuat sistem yang bisa menebak atau mendeteksi diabetes sejak dini agar tidak terjadi komplikasi parah. Karena biasanya pasien-pasien itu tahu kalau dia itu diabetes pada saat dia tuh udah merasakan sebuah gejala-gejala yang udah mendekatkan dia kepada si penyakit diabetes ini. Tapi seorang peneliti ini itu ingin membuat sebuah algoritma yang bisa mendeteksi pasiennya sebelum ada gejala-gejala ini muncul, tapi udah bisa mendeteksi apakah dia itu mengidap diabetes atau enggak. Jadi mereka menggunakan algoritma bernama Kanner-Snackburn atau KNN. Data yang digunakan ada dua macam, yaitu data standar dari internet yang diambil dari Kaggle, data asli dari rumah sakit di Aceh, dan hasilnya sistem ini cukup akurat dalam menebak status kesehatan pasien. Cukup akurat. Kenapa bisa dibilang cukup akurat? Karena nanti di bagian akhir, di bagian hasil dan pembahasan itu ada perbandingan si penulis ini dan juga penulis jurnal sebelumnya menggunakan algoritma ANN atau Neural Network itu cukup signifikan di bawah dari jurnal ini gitu. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama itu masalah. Jadi diabetes di Indonesia, khususnya di Aceh itu terus meningkat karena gaya hidup yang kurang sehat. Mungkin karena makan makanannya yang manis, makan makanannya yang sangat berlemak, atau orang-orangnya yang jarang berolahraga dan lain-lain. Terus si kendalanya, banyak orang baru sadar ketika diabetes setelah parah karena gejalanya sering tidak terlihat di awal. Kayak penulisnya yang tadi aku bilang, itu banyak orang pasiennya tuh nggak tahu kalau dia itu sebenarnya udah mengidap diabetes, tapi karena gejalanya tuh belum ada, dia pikir kayak ya udah sehat-sehat aja kayak gitu. Terus solusinya, cara diagnosa dokter biasanya tuh lama dan mahal gitu. Jadi si penulis itu membuat sebuah machine learning sebagai asisten dokter untuk melakukan screening awal yang lebih cepat dan juga efisien. Terus dari sini tadi kan ada dua data dari rumah sakit dan juga data dari internet gitu. Nah, data dari internetnya atau dari sebuah laman yang bernama Kaggle itu namanya PIMA Indian Dataset. PIMA Indian Dataset itu apa sih? PIMA Indian Dataset itu adalah data yang berisi 1.500 data medis pasien wanita yang mencakup 8 variabel klinis seperti kadar gula, habis itu tekanan darah, BMI, hingga usia. Terus data ini juga digunakan untuk melatih algoritma dalam pengklasifikasian pasien ke dalam dua kategori, yaitu diabetes labelnya itu 1 dan juga enggak diabetes labelnya itu 0. Terus kita lanjut ke metodologi yang digunakan di jurnal ini, yaitu pengumpulan dataset pasti gitu. Pengumpulannya itu ada dua, tadi datanya yaitu data dari internet, dari Kaggle, dan juga data dari rumah sakit. Data dari Kaggle yang bernama PIMA Indian Dataset tadi itu ada 1.500 data, dan data dari rumah sakit Acehnya itu ada 100 dataan. Terus variabel yang dilihat antara lain jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, indeks massa tubuh, dan usia. Terus habis kita dapetin data-datanya tadi, kita akan membersihkan itu data, namanya processing. Data-data angka tersebut disetarakan skalanya normalisasi supaya adil saat dihitung. Terus setelah dibersihin, kita akan menggunakan sebuah algoritma yang dipakai di jurnal ini, yaitu KNN, K-Nearest Neckbones. Cara kerjanya seperti bertanya kepada tetangga terdekat, jika seorang pasien memiliki data medis yang mirip dengan 5 pasien diabetes lainnya, maka pasien tersebut akan ditebak diabetes juga. Jadi misalkan aku seorang penderita gitu, bukan penderita sih, seorang pasien yang akan diuji apakah aku tuh mengidap penyakit diabetes atau enggak. Kalau data-data aku itu mirip gitu dengan 5 pasien yang
berdekatan dengan data-data aku, maka aku akan dikelompokkan ke kelompok itu juga. Nah, kalau 5 kelompok ini itu diabetes, berarti aku juga akan dikelompokkan ke diabetes. Tapi kalau 5 kelompok ini tadi nggak diabetes, aku juga nggak akan dikelompokkan ke orang-orang diabetes atau mendapatkan label 0. Terus setelah itu akan dibagi datanya. Tadi kan ada 2 data. Nah, 90% datanya itu dipakai untuk dipelajari oleh si komputer atau biasanya istilahnya itu data training gitu. Terus 10% sisanya itu dipakai untuk data ujian atau data testing kayak gitu. Jadi 90% untuk belajar dan 10% itu untuk memeriksa atau mengetes apakah algoritma KNN itu efektif atau enggak sih untuk bisa mendeteksi pasien diabetes itu atau enggak. Dan selanjutnya kita masuk ke hasil dan juga pembahasan. Di sini terlihat jelas di sebelah kiri yang bagian hitam itu setelah dites akurasinya itu mendapatkan 85%, habis itu yang bawahnya 87%, recall-nya 82%, F1 score-nya 85%. Dan dari data internet atau dari data Kaggle ini hasilnya sangat bagus dengan akurasi 85%, artinya 85 dari 100 orang berhasil ditebak dengan benar statusnya bahwa dia itu diabetes atau enggak. Tapi di data rumah sakit ini akurasinya turun dari 85 jadi 76%. Itu kenapa? Karena data rumah sakit itu data lapangan gitu. Datanya itu biasanya itu ya, datanya lebih kompleks dan juga lebih besar gitu. Jadi nggak standar gitu. Dan itu membuat algoritma KNN itu mungkin akurasi untuk menebak itunya itu menjadi turun ke persentase 76%. Tapi perbandingan dari si penulis sebelumnya yang menggunakan algoritma neural network itu yang di situ ada Sutrisno 2024 itu adalah penulis referensi dari jurnal ini juga itu meningkat signifikan lebih baik yang dimana akurasinya yang Sutrisno yang menggunakan algoritma neural network itu 80,52%, tapi di KNN K-Neuroscience Network itu menjadi 85,43%. Dan untuk bagian presisinya itu ada di angka 77,55%, dan pada yang jurnal ini yaitu menjadi 87,5%. Dan pada bagian recall di yang sebelumnya Sutrisno itu 66,67%, dan yang jurnal ini menggunakan algoritma KNN yaitu menjadi 82,89%. Dan juga V1 score-nya 71,69% menjadi 85,10%. Jadi bisa disimpulkan bahwa model KNN ini ternyata lebih baik atau lebih jago gitu ya, akurasi lebih tinggi dibandingkan peneliti sebelumnya menggunakan metode neural network pada dataset yang sama yang dinamai dengan Sutrisno 2024. Sutrisno itu seorang penulis dan juga seorang jurnal gitu ya, peneliti juga yang sebelumnya sudah meneliti tapi menggunakan metode neural network algoritmanya. Dan kita masuk kepada kesimpulannya. Jadi algoritma KNN ini terbukti efektif dan sederhana untuk membantu sistem pendukung keputusan medis dalam mendeteksi diabetes. Meskipun ada perbedaan akurasi antara data standar dan data rumah sakit, sistem ini tetap sangat berguna sebagai alat bantu screening awal bagi tenaga kesehatan. Karena tadi kalau didiagnosis oleh dokter itu lama dan juga mahal, sistem algoritma KNN ini sangat membantu bagi pasien-pasien yang mungkin agak kurang mampu dan lain-lainnya gitu. Dan daftar pustakanya di sini saya mengambil jurnal ini dari jurnal teknologi rekayasa informasi dan komputer gitu. Dan mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait jurnal ini, dan jika ada salah kata dan perilaku mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.